Bacaan Kitab Suci, Renungan, dan Doa. Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Inilah Injil Suci. Menurut Markus, bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Banyak orang saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendengar, karena mereka sejak kecil jarang sekali didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Betapa sulitnya orang tua bersedia mendengar suara anak-anak mereka. Mereka, orang tua, tidak punya cukup waktu dan kesabaran untuk mendengar. Maka jangan heran jika anak-anak ini pun kelak bertumbuh dewasa, dan mereka tidak punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Akibatnya manusia jadi tidak punya kepekaan dan pembiasaan untuk mendengarkan satu sama lain. Dan bila manusia sudah tidak peka lagi untuk bisa mendengarkan suara sesamanya yang kelihatan, apalagi mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan. Hari ini, Tuhan Allah meminta kita mendengarkan anak yang dikasihinya. Bagaimana caranya? Tentu dengan membaca firman Allah setiap hari. Dengan bertekun membaca kitab suci firman Allah entah mengerti ataupun tidak, maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pengertian kita akan Allah dan kita mampu mendengar suara Tuhan pada kita. Jika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mampu mendengarkan orang lain memakai hati. Di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh 3 murid-Nya dalam Injil hari ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu bisa mendengarkan suara-Mu dalam setiap kegiatanku, dan mendengarkan orang lain di sekitarku. Amin. Salam kasih. RHPE Channel.